Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Hadirin muhtaramin dumateng para alim ulama, wabil khusus dumateng kepengurusan Asia ugi Muhammadiyah ingkang tansah kula hormati, ibu-ibu saha bapak-bapak ingkang hadir teng sonten punika ingkang tansah kula hormati ugi. Sepindah monggo kita sarengan tansah tasyukur dumateng Allah Subhanahu wa taala karena tentang sonten punika kita saged mangkempal kanthi keadaan sehat walafiat. Monggo kita syukuri kanthi makalah alhamdulillahirabbil alamin. Pripun Bu? Bahasa Jawa mboten napa Bu? Campuran saged nggih utawa Salawat salam monggo kita tunjukkan dhateng beliau Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanthi ucapan Allahumma sholli ala Muhammad. Mungkin kanthi wasan salat kalau kita pengantuk syafaatipun ila dunya khatal akhirah. Amin Allahumma amin. Sehat Bu? Alhamdulillah jenengan sehat. Dumugi masjid punika kanthi raos ikhlas niatan thalabul ilmi nggih Bu. Umpami panjenengan teng dalem mboten saged kepanggih rencang-rencang mboten pikantuk ilmu teng dalem paling nggih jepanganipun apa Bu? HP nggih Bu. Nggih. Teng mriki kula badhe nerangaken tema atau masalah tentang birrul walidain. Tasih kagungan Bapak Ibu sedanten? Alhamdulillah tasih nggih. Birrul walidain itu terdapat ada dua kata nggih. Birrun yang artinya baik atau bagus, al-walidain kedua orang tua. Jadi birrul walidain itu kita berbuat baik kepada kedua orang tua. Menurut Imam Hasan Al-Basri, apa toh yang dinamakan birrul walidain itu? Birrul walidain itu adalah panjenengan sami itu melakukan segala sesuatu atau mencurahkan segala sesuatu ingkang panjenengan miliki berupa waktu, perhatian, tenaga, pikiran, jiwa ragane panjenengan curahaken dumateng tiyang sepah panjenengan sami. Selain itu, kita berbakti kepadanya kecuali dalam masalah maksiat. Bisa kita mencontohkan seperti ini. Kira-kira kita menjadi seorang orang tua, biasanya pun niku mengurusi anak 10 napa sedasa saged napa mboten Bu? Alhamdulillah saged. Itulah keutamaan orang tua nggih. Bapak Ibu saged mengurusi 10 anak yang bermacam-macam karakter, tapi 10 anak kadang tidak bisa mengurusi orang tuanya dikala sakit. Nggih napa mboten Bu? Saking sibuke sing jining Jakarta, sing jining Kudus, siji teng Demak, ya kerjaku pagi pulang sampai jam 4 maghrib baru sampai rumah. Niku tiyang supaya sakit jawabannya ngoten Bu. Masya Allah Bu, kadah-kadahnya ngoten ya Bu.
sibuk dengan kehidupan dunia sehingga orang tua kita lupa untuk menghormatinya. Sebab dalam hadis diterangkan ridhollah fi ridho walidain. Ridhonya Allah tergantung kepada ridhonya orang tua, dan sukhtullah fi suhtal walidain. Murkanya orang tua menjadi murkanya Allah juga termasuk murkanya orang tua. Siapakah orang tua yang wajib kita hormati dan kita muliakan di dalam Islam itu ada 3, Bu. Yang pertama itu adalah orang tua yang melahirkan kita, ibu kandung, bapak kandung kita sendiri. Kalau di TK itu biasanya anak-anak sayang pada orang tua, enggak ya? Sayang bun, apa buktinya? Masih bentak-bentak orang tua? Bagus enggak? Gedek, alhamdulillah anaknya. Dari sejak kecil saya tanamkan anak-anak untuk selalu berbakti dan napa niku? Mematuhi kepada orang tua. Kira-kira anak-anak sayang sama ayah sama bunda enggak sayang? Pernah mijitin ayah? Pernah. Ayah ibu kalau dipijitin bagaimana? Seneng gitu. Makanya kalau mau minta, anak-anak mau minta es krim, kira-kira kalau membentak ayah dan ibu dikasih tidak? Tidak. Mau dikasih saran sama guru? Mau. Bagaimana caranya, Bu? Aduh, mamaku yang cantik. Lah, nyampe sampai tertawa. Waduh, Bu ya, tertawa. Saya ikut senang, Bu, karena mereka nyambung ya dengan bahasa mereka. Alhamdulillah nyambung. Mama toh kalau anak-anak minta uang sama bapak ibu, minta uang sama bapak dan ibu, yang pertama cium dulu. Mama cantik ya, nyayah ganteng mau dipijitin, pasti ayah dan ibu mau nggak? Mau, bareng-bareng lah itu. Kalau anak-anak membentak, saya minta uang, itu ada es krim. Kira-kira dikasih enggak? Tidak lah. Dengan dari situ mereka bisa menghormati orang tua, Bu. Alhamdulillah. Dengan memijitin, dengan berkata baik dengan mereka, insya Allah mereka dari kecil, semenjak kecil terbiasa menghormati kepada orang tua. Saya ceritakan bagaimana saat ibumu hamil, kira-kira kalau perannya besar seperti itu, berat enggak? Berat. Kasihan enggak? Kasihan. Coba, apakah ada yang bisa menggendong ayah ibunya? Enggak, Bu, saya enggak apa jenis? Apa itu namanya? Enggak berat, keberatan, Bu, keberatan ya. Ibu mengandung kamu dari sampai 1 hari sampai 9 bulan 10 hari. Dia tidak pernah mengeluh, aduh perutnya sampai yang gini-gini setiap hari. Katanya gitu, seperti itu. Kalau mau tengkurap kayak apa? Timbangan. Kalau melumah kayak apa? Kayak gunung. Kasihan enggak? Kasihan ya. Dari situlah anak-anak saya biasakan untuk bisa merasakan bagaimana lelahnya seorang ibu ketika dia mengandung, setelah dilahirkan, dia disusui, setiap hari bergadang, kita dididik sampai kuliah. Masya Allah, Bu, perjuangan seorang orang tua nggih berat sekali. Kira-kira panjenengan
mempunyai anak yang baik, yang solihah, kira-kira senang apa mboten Bu? Alhamdulillah senang sangat. Tapi kalau yang kita didik tidak sesuai dengan harapan kita, Masya Allah, kita hanya bisanya berdoa, Allah yang menentukan semuanya itu. Kadang anaknya Bu Nyai, Pak Nyai belum tentu mereka semuanya bisa jadi Bu Nyai dan Pak Yai. Ada orang anaknya seorang biasa-biasa saja petani, mereka alhamdulillah diangkat derajatnya Allah jadi penghafal Quran, jadi Pak Yai, jadi orang yang diidolakan dalam masyarakat. Untuk yang kedua, orang tua yang wajib kita muliakan adalah orang tua yang menikahkan panjenengan, alias sinten Bu? Ibu Moro Sepah nggih. Niku perjuangannya seorang Ibu Moro Sepah sami nggih. Ibaratkan sebagai orang kandung, ibu kandung kita sendiri. Mereka sudah membesarkan suami istri kita besar-besar dengan engkang nyocoki engkang dados pendampingipun. Untuk yang ketiga yaitu orang tua yang mendidik kita. Mendidik kita itu di sini seorang bapak atau ibu guru, baik itu dalam ilmu agama atau ilmu umum. Untuk yang selanjutnya, bagaimana cara kita berbuat baik kepada orang tua? Yang pertama dengan mendoakan kedua orang tua. Setiap sehabis sholat biasanya anak-anak sudah dibiasakan, kalau di Ka'bah itu sehabis sholat duha dibiasakan mendoakan kedua orang tua. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah aku juga kedua orang tuaku dan kasihanilah keduanya sebagaimana mereka mendidikku semenjak kecil. Setiap hari kita hanya bisa mendoakan orang tua. Kebanyakan mereka-mereka yang sukses, siapapun kebanyakan tidak lupa dari doa orang-orang tua kita, terutama seorang ibu. Banyak kita jumpai ya Bu, dulu ada suatu riwayat namanya Uwais Al-Qarni. Dia mempunyai ibu ingkang pun sampun pikun, tidak bisa ngapain-ngapain. Setiap hari marengi daharan maem pipis niku setiap hari diangkat junjung. Sewaktu-waktu dia memiliki niatan untuk berhaji, tetapi ibu tidak tidak memperbolehkan. Engkau nak aku mbok tinggal, aku piye Uwais. Dari itu, walaupun Uwais Al-Qarni itu niatannya haji bagus, tapi kalau orang tua tidak merestui, lebih baik tidak dilaksanakan. Sahabat Abu Bakar dan Utsman mendapat pesan dari Nabi, nanti kalau pada zamanku aku sudah meninggal, sampaikan salamku kepada Uwais Al-Qarni, sebab dia kepada orang tua berbakti. Ibunya sampai seperti itu pun sepah tidak memperbolehkan haji, dia mentaati perintah ibunya. Nanti salamkan salamku kepada beliau kalau aku sudah meninggal tidak bertemu dengannya. Karena apa Bu? Di surga sudah dituliskan di Lauhul Mahfuz
terompah Uwais Al-Qarni sudah berada di sana. Masya Allah Bu, karomahnya nggih, karomah dari Uwais Al-Qarni, sebab dia berbakti kepada orang tua. Contoh lagi, pernah saya membaca suatu riwayat seorang insinyur yang sukses, gajinya banyak sekali Bu. Di waktu ibunya sakit, beliau sedang sibuk-sibuknya membuat denah untuk kantor proyeknya. Dipanggil, seumpama diinisialkan Anton Mendel mawon, Anton Mendel, tidak ada suara sekalipun. Anton, adanya sampai 3 kali. Kita kira orang tua lama kelamaan mangkel apa mboten Bu? Biasanya mangkel, apalagi seorang ibu pun sepah, darah tingginya kumat, kadang emosi tidak bisa tertahankan. Anton, mboten nonton swanten, hatine ibu medekel, jengkel, dalam hatinya dia mendoakan, kamu tidak akan mati sebelum tulang belulangmu hancur. Sampai segitunya Bu. Masya Allah, itu saking jengkelnya yang sepah, jengkelnya seorang ibu. Doanya kira-kira diijabahi napa mboten Bu? Diijabahi. Sewaktu dia bekerja dalam lapangan itu, ndak taunya Allah dari tingkat berapa itu dia terjatuh sehingga dia patah tulang yang tidak bisa tertolongkan. Itu doa seorang ibu Bu. Senajan kadang nggih jengkelke nggih Bu, putra berdoalah yang bagus-bagus. Kados Imam Masjidil Haram saat ibunya masak nggih Bu, daharan pun mateng, sudah siap semuanya. Anaknya membawa pasir, sayur mayur, apa yang didangkan dikasih pasir. Kinten-kinten pripun panjenengan pripun Bu? Sabar napa mboten? Nah, mesti ngamuk nggih. Saestu mesti masak jam-jaman, mesti iris-iris sampai berapa jam sudah matang semuanya tersiapkan, diparingi pasir sampai penuh kangge dolanan. Masya Allah. Alhamdulillah ibunya tidak terbiasa mendoakan anaknya dengan yang jelek-jelek. Didoakan menjadi, semoga kamu menjadi anak yang menjadi imam Masjidil Haram. Alhamdulillah diijabahi. Jadi nak panjenengan ada gembreget kalian putra-putranipun dibiasakan untuk yang baik yang dikeluarkan. Tapi seorang ibu kadang supeng ya Bu, wes ibu sembarang niku mainan berantakan di rumah, air semuanya, nonton TV HP ndak dimatikan, TV-nya urip. Waduh, ibu dari kantor pulang kerja acak-acakan semuanya. Biasanya ibu nak mboten sabar temenan Pak, insyaallah hawane nggih marah dan marah seperti itu. Dan untuk manfaat kita birrul walidain, dalam hadisnya yaitu Nabi Muhammad berkata, dia bersabda, barang siapa yang berbaik hati atau patuh kepada kedua orang tuanya, dia mempunyai 2 manfaat. Yang pertama nggih punika diberi keberuntungan, yaitu untung dunia dan akhirat. Kita kalau berbuat baik kepada orang tua, selain di surga mendapatkan, di akhirat mendapatkan surga, di dunia banyak sekali kebahagiaan yang kita temukan dengan berbakti kepada orang tua. Semakin kita memperlakukan orang tua seperti raja, fa insyaallah Allah kita akan diperlakukan anak kita seperti raja lagi. Nak mboten percados nggih,
berbaiklah kepada orang tua dengan apa yang kita miliki, perhatian, harta benda, walaupun yang sedikit kita miliki harta, walaupun hanya 1 kilo jeruk, 1 kilo ayam, kesukaan orang tua Bu, remenipun rempelo ati lah ngoten sak sagete panjenengan, tidak harus banyak, yang paling panjenengan ikhlas Bapak Ibu nggih remen, fa insyaallah apa yang kita keluarkan akan diganti oleh Allah. Apa segala sesuatu yang kita cita-citakan fa insyaallah akan dipermudah dengan Allah. Saya Bu itu pas PPG nggih niku wis ndak tahu dengan cucuran air mata bagaimana sekuat aku bisa, aku harus bisa, cuma hanya pasrah minta doa semuanya, terutama seorang ibu Bu, mas itu ndak tahu namanya PPG kan, kita kan cuma bisa berusaha maksimal Ibu, yang menentukan kan nanti kalau udah sampai UP keputusan hanya ada yang di pusat. Alhamdulillah wes nduk wes tak dongake wis diparingi gangsar, ya Allah alhamdulillah diparingi gangsar, wis tutuk Ibu sampai drememe demi kamu nggih saestu, semoga diberi kemudahan. Makanya dengan orang tua Bu nggih Masya Allah Bu, tidak bisa terbayangkan nggih, doa Ibu itu mustajab sekali Pak, insya Allah saya tidak bisa mengatakan bagaimana terima kasihnya kepada siapapun, terutama seorang ibu nggih. Walaupun orang tua kita wah wong desa katanane, tetapi orang tua sendesa-desane orang tua, ibu bapak itu orang tua panjenengan, ya Allah di hadapan Allah mereka mulia Bu. Nggih napa mboten Bu? Nggih saestu. Makanya kesuksesan jangan kita sombongkan itu, sebab aku bisa, jangan sombong seperti itu. Usaha juga ditambah dengan doa mereka orang tua, suami, anak, apalagi guru-guru kita ya Bu niku, mereka semua saya mintain doa semoga diberi kemudian sampai akhir. Alhamdulillah diparingi lulus Bu, alhamdulillah. Cuma itu yang saya inginkan dari mereka, kita tidak bisa lulus atau ndaknya harap-harap cemas dalam waktu 1 bulan itu menanti kelulusan. Bagaimana di sini hatinya pasrah, ya emang ada kepercayaan saya lulus, tapi kalau belum ada langsung dari sana informasi, belum sampai hati ini plong Bu. Alhamdulillah setelah mendengar kelulusan, alhamdulillah Masya Allah. Doa semuanya Bu, walaupun panjenengan sukses semuanya, jangan unggulkan diri kita sendiri. Di belakang kita banyak bantuan mereka, walaupun tidak berupa uang, tenaga, tetapi doa mereka ya Allah. 40 orang, 41 orang mendoakan kita, fa insyaallah doa mereka diijabahi dan dikabulkan oleh Allah niku Bu. Ngantos jam pinten Bu niki mangke? Sampun. 4 ngantos jam gangsal, napa jam pinten? Kirang sampun. Wong ngantos Pak soal iki. Dan saya tadi membaca tentang kesuksesan Bapak Budi Hartawinata, yaitu yang memiliki PT Arta Mas Graha Andalan. Piyambakipun itu dulu TKW Malaysia yang awalnya itu menjadi tukang los keliling Bu. Alhamdulillah piyambakipun sekarang mempunyai pabrik baja yang terkenal di Indonesia, terutama yaitu di Jakarta sana. Kesuksesan
kesuksesan beliau ada 5 hal. Yang pertama, dia sering berdoa walaupun dengan usaha kita yang bermacam-macam. Jangan lupa kita berdoa. Kalau kita tidak mau berdoa, termasuk salah satu hamba yang sombong, tidak pernah berdoa. Apalagi setelah sholat celing, tidak pernah berdoa. Walaupun sebentar keluhan panjenengan, insya Allah akan dikabulkan oleh Allah, walaupun tidak sekarang. Semuanya ada waktunya, tergantung ujian dan kekabulan Allah. Untuk yang kedua, dia sukses seperti itu dibiasakan bersedekah. Walaupun kita di waktu sempit, Bu, kadang tidak tahu ya, Bu, ya, tamu assalamualaikum panjenengan nembe pas keuangan mepet, uang hanya itu saja. Pernah saya, Bu, hanya 50.000 saja yang ada di dompet. Ternyata ada tamu assalamualaikum, minta sumbangannya, Bu. Kadang penjual tanggalan enggak membeli tanggalannya dulu, Pak, ya saya cuma mengasihkan uang seikhlasnya niku, karena as-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu menarik menolak bala bagi kita sendiri. Pernah dulu seorang raja sudah mau meninggal, tidak tahunya di waktu dia makan roti, sepotong roti, ada burung yang menghinggapi sehingga dia memakan roti tersebut. Yang seharusnya seorang raja tersebut meninggal pada hari itu dengan sedekah roti yang dimakan burung itu, dia panjang umurnya, Bu. Itu hanya sepotong roti, ditambah lagi oleh Allah. Untuk yang kedua tadi, keutamaan kita birrul walidain yaitu dipanjangkan umurnya. Selain kita mendapat keuntungan dunia dan akhirat, kita dengan merawat orang tua kita dengan ikhlas, ya, kita diberi panjang umur oleh Allah. Untuk kesuksesan yang ketiga tadi, Bapak Budi Hartawinata tadi memperlakukan orang tuanya seperti raja. Segala kebutuhan dia cukupi. Setiap harinya apa yang dikehendaki orang tuanya beliau berikan. Jangan sampai kita mempunyai banyak harta dengan orang tua, banyak makanan di kulkas penuh sampai membusuk, orang tua tidak pernah merasakan, walaupun itu satu rumah. Ada yang seperti itu, naudzubillahi min dzalik. Masya Allah, orang tua yang melahirkan kita, apalagi satu rumah dengan suami, Bu, semuanya barang busuk lebih baik dibuang di sampah daripada dimakan orang tua. Masya Allah, Bu, pernah menjumpai saya seperti itu. Tapi biasanya orang yang tidak memperlakukan orang tua dengan baik, hidupnya walaupun serba mewah, kelihatan wow, tapi dalam hatinya tidak ada ketentraman dan ketenangan. Setelah itu yang keempat, kunci sukses yang keempat tadi, menjaga hubungan baik dengan sesama manusia. Senajan Bu, kita namanya bertetangga dengan siapapun, pasti kadang kalanya kita mengalami bagaimana ketidakcocokan, Bu, ya. Satu rumah saja, yang namanya satu rumah, kalau setiap hari kumpul-kumpul pasti ada masalah, ada. Kita baik dengan suami, kadang dengan orang tua kurang baik, dengan moro sepah kurang cocok, dengan tetangga wah, bagaimana harus kita berbaik kepada mereka.
Untuk yang terakhir, selalu bersyukur dalam keadaan apapun, baik itu lapang atau sempit. Cukup sekian dari saya. Mungkin ada pertanyaan dari ibu-ibu yang bisa saya jawab. Yang belum, nanti ditunggu pertemuan berikutnya. Monggo. Wonten, Bu? Masih 10 menit lagi. Monggo ingkang badhe tanglet. Ada, Bu? Betul nonton. Nggih. Kamu nonton kalau lajengaken. Untuk tema Birrul Walidain ini saya ambilkan dari surat Al-Isra ayat 23 dan 24. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illallaha wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffi wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Dan Allah memerintahkan, janganlah kamu menyembah selain Allah. Yang pertama dalam perintah ini, wabil walidaini, dan kepada kedua orang tua kita, ihsanan, kita diwajibkan untuk berbuat baik. Tadi contohnya mendoakan, menghormati. Contohnya lagi, kita selain menghormati, berbaik budi kepada mereka. Dan ketika mereka sudah dewasa, sudah sepuh, mon tua, atau salah satu mereka sudah sepuh, biasanya orang tua sepuh niku pun pikun, Bu. Fala takul, mongko ojo ngomong, ojo ngucap sira lahuma kepada kedua orang tua itu atau us. Omongan, ucapan atau us itu tidak diperbolehkan, apalagi yang lainnya sampai membentak orang tua. Seorang ibu apabila kita berbicara agak volume keras sidik, itu sudah ya Allah rasanya Masya Allah. Yang kedua, wala tanharhuma, dan janganlah kamu membentak keduanya. Us tidak boleh, apalagi yang kedua ini tidak boleh membentak mereka berdua. Apabila ada suatu masalah yang tidak cocok, lebih baik kita bicarakan lewat hati ke hati. Wa kullahuma, dan katakanlah kepada mereka berdua kaulan karima, yaitu ucapan yang mulia atau yang bagus. Jangan sampai, Bu, Masya Allah, sedikit kita salah kepada seseorang, apalagi kepada orang tua, walaupun sepele, kalau kita tidak minta maaf, Masya Allah, apa yang kita lakukan di dunia ini rasanya Masya Allah, ada cobaan-cobaan terus dan terus, tidak akan selesai.
cobalah kita cari koreksi diri, apakah kesalahan kita kepada orang tua. Ada yang juga seperti ini Bu, penyakit niku kelebihan gula darah. Nah niku sebab itu kalau menurut Ustadz Ustadz Danu ya, Ustadz Danu pernah saya, itu sebab kita sering memerintah seseorang ataupun yang ada di sekitar kita. Jual ngene kudu ngene cepet. Nah, makanya kita harus koreksi diri. Bukan hanya dari makanan saja, sebab dari tingkah laku kita adanya gula darah tinggi itu, termasuk kita sering memasakkan seseorang dengan tidak sesuai kemampuan orang tersebut, terutama kepada seorang ibu, suami, atau pada saat di keluarga kita masing-masing. Emang itu sepele, tapi yang membuat kita seperti itu, itulah termasuk diantaranya Bu. Gula darah, nak kula niku saya ada riwayat gula darah Bu, tapi sampai sekarang jagani ndak minum obat. Yang lebih baik saya itu menerapkan porsi makan dikurangi ngoten Bu. Niku mawon. Saya nak ditanyai, sejak dulu pernah saya dioperasi itu kaki pas saya kesempret itu ndak taunya punya gula darah itu nggih. Niku satu minuman, satu minum obat niku to Bu. Satu kali minum niku 10 pil Bu, Masya Allah. Nak satu hari berapa Bu? 30 nggih pil, Masya Allah. Dan nak mangkeh dikalikke selama saya hidup bagaimana Bu, nanti ginjalnya tambah rusak. Lebih baik saya menghindari seperti itu. Kalau ada lagi untuk mengurangi gula darah itu yang setelah panjenengan dahar makan besar, diusahakan setelah setengah jam baru minum. Niku resepnya Pak Yai niku. Setelah makan besar jangan langsung minum. Usahakan setelah setengah jam baru minum. Kiat mboten Bu panjenengan? Nah, mboten kiat. Biasanya ibu-ibu nggih ngger bar maem satu cendok minum. Itu yang menyebabkan juga gula darah tinggi. Nah, resep saya Pak Yai niko setelah setengah jam makan besar diusahakan jangan minum dulu. Monggo nak dilampahi mboten nggih mboten napa-napa mawi cocok niku mawon ingkang saged kula sampaiaken. Mugi-mugi bermanfaat sekedhik saking kawula, bermanfaat bagi kula lan panjenengan sami. Untuk kepada orang tua semoga lebih sayang, lebih semuanya. Yang dulu-dulu jelek, sering membentak atau apapun yang menyebabkan hati mereka sakit, langsunglah mawon minta maaf langsung. Segala sesuatu yang kita lakukan kepada orang tua lebih baik langsung minta maaf. Insya Allah kehidupan kita nanti akan diberikan kesuksesan, ketenangan min yaumil hidayah ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Sekarang semantan sallallahu wabillahi taufiq hidayah wa ridwanina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.